Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maulida, ahli media kesehatan, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 2 kelompok 1 NDH 09 tahun 2022, BPSDM Dek Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini, tugas hari ini yaitu identifikasi isu terkait upaya smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Saya adalah pelaksana terampil perekam medis di Puskesmas Paringin Selatan. Sebelum melanjutkan ke tugas, saya akan menyanyikan lagu Mars Korpri. Selamat menyaksikan. Satukan irama langkahmu, bersatu tekad menuju ke depan, berjuang bahu-membahu, memberikan tenaga tak segan, membangun negara yang jaya, membina bangsa besar sejahtera, memakai akal dan daya, membimbing, membangun, mengemban, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta dipadukan oleh haluan negara, kita maju terus. Di bawah Panji Korpri, kita mengabdi tanpa pamrih, dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Korpri maju terus. Satukan irama langkahmu, bersatu tekad menuju ke depan, berjuang bahu-membahu, memberikan tenaga tak segan, membangun negara yang jaya, membina bangsa besar sejahtera, memakai akal dan daya, membimbing, membangun, mengemban, dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta dipadukan oleh haluan negara, kita maju terus. Di bawah Panji Korpri, kita mengabdi tanpa pamrih, dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Korpri maju terus. Sebelum melanjutkan untuk identifikasi isu, saya akan sedikit membahas apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki etika nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah pemecahan isu, yang pertama, menentukan isu sesuai dengan topoksi sebagai tenaga perekam medis di Puskesmas Paringin Selatan. Yang kedua, isu prioritas dan fakta yang terjadi saat ini. Yang ketiga, penyebab menggunakan fishbone. Yang keempat, membuat analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang kelima, menemukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Di sini saya sebagai tenaga perekam medis di Puskesmas Paringin Selatan. Apa itu rekam medis? Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnese, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Uraian tugas rekam medis.
Yang pertama, kepala instalasi rekam medis mulai dari menyusun rencana kerja instalasi rekam medis dengan menganalisa hasil kegiatan tahun sebelumnya, proyeksi kegiatan yang akan datang, dan arahan seksi pelayanan sebagai pedoman kerja. Yang kedua, penanggung jawab informasi dan pendaftaran pasien. Yang ketiga, pelaksana pendaftaran pasien. Yang keempat, penanggung jawab pengelolaan data rekam medis. Yang keempat, pelaksana assembling. Yang kelima, pelaksana coding dan indexing. Yang keenam, pelaksana filing dan retrieval. Yang keenam, penanggung jawab analyzing dan reporting. Adapun uraian tugas terkait identifikasi isu di sini yaitu pada pelaksanaan filing dan retrieval. Adapun uraian tugasnya: 1. Menerima dokumen rekam medis yang sudah lengkap. 2. Memberi kode warna nomor rekam medis dan tahun kunjungan terakhir. 3. Menyimpan berkas rekam medis sesuai dengan terminal digit filing. 4. Menyediakan dokumen rekam medis untuk keperluan pelayanan pasien dengan menggunakan tracer. 5. Mencatat penggunaan berkas rekam medis pada buku pengendalian berkas rekam medis. 6. Melakukan retensi penyortiran dokumen rekam medis menjadi dokumen nonaktif. 7. Melakukan pemusnahan berkas rekam medis bersama tim pemusnahan. 8. Memeriksa tracer di setiap rak penyimpanan bila ada berkas rekam medis yang tidak ada di rak penyimpanan untuk selanjutnya dilacak. 9. Memegang tanggung jawab yang diemban. 1. Menentukan isu sesuai dengan topoksi sebagai tenaga perekam medis di Puskesmas Paringin Selatan menggunakan metode USG, Urgency Seriousness Growth. Di sini ada 3 isu. Isu yang pertama, berdasarkan wawancara dengan unit kerja, kurang lebih 7 rekam medis per bulan tidak ditemukan saat pasien ingin berobat kembali. Bisa sampai mencapai 10 rekam medis tidak ditemukan. Kedua, salahnya keterbatasan ruang penyimpanan sehingga berkas tersusun sangat rapat dan ada sebagian yang disimpan menggunakan bantek tidak dalam rak penyimpanan. Yang ketiga, tracer rekam medis sudah digunakan namun menggunakan bahan yang tipis dan tidak ada tempat untuk menyimpan bon peminjaman. Berdasarkan teknik USG, maka yang menjadi prioritas pertama yang harus diselesaikan berdasarkan teknik USG yaitu yang pertama, dengan nilai 15, dengan nilai sangat besar isu tersebut, maka isu prioritas dan fakta yang terjadi saat ini yaitu berdasarkan wawancara dengan unit kerja, kurang lebih 7 rekam medis per bulan tidak ditemukan saat pasien ingin berobat kembali. Faktanya terjadi berdasarkan wawancara dengan perawat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Adapun penyebab terkait isu tersebut menggunakan teknik Fishbone. Yang pertama, men. Petugas yang melaksanakan tugas pengambilan dan pengembalian rekam medis adalah seorang bidan atau perawat yang dilakukan jadwal harian, di mana setiap hari orang yang melakukan penyimpanan dan pengembalian rekam medis adalah orang yang berbeda. Yang kedua, dari bahan material. Tracer yang digunakan belum menggunakan bon peminjaman. Yang kedua, belum menggunakan kode warna untuk meminimalisir misfile atau salah letak rekam medis tersebut. Metodenya yaitu rekam medis tidak dilakukan penyimpanan langsung ke rak penyimpanan 1x24 jam setelah penyimpanan. Environment. Rekam medis yang tidak disimpan 1x24 jam setelah pelayanan sehingga mengakibatkan tertumpuk dan memicu keadaan terdesak saat melakukan penyimpanan. Selanjutnya, menganalisis dampak jika isu tidak diselesaikan, maka rekam medis pasien lama yang tidak ditemukan, maka akan terjadi ketidaksinambungan data rekam medis pasien rawat jalan, antara lain dampak terhadap kinerja pemberi pelayanan kesehatan, kualitas laporan, tidak adanya bukti kasus hukum, dan mutu puskesmas. Adapun gagasan kreatif. 1. Diberikan tanggung jawab kepada satu petugas tetap untuk melakukan penyimpanan, penjajaran, serta pengembalian kembali berkas rekam medis. Yang kedua, merancang ulang tracer yang digunakan agar bisa memasukkan bon peminjaman dan melakukan penomoran rekam medis dengan kode warna untuk meminimalisir
misspell atau salah letak rekam medis tersebut. Yang ketiga, melakukan sortir dan ketelitian saat memasukkan berkas ke map family folder dan mengembalikan rekam medis ke rak penyimpanan 1 kali 24 jam setelah pelayanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.